Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Etika Bisnis. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Masalah Etis Seputar Konsumen. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami, saya Sylvia Okvitasari. Saya Sukma Jati Anggraini. Saya Hijriyah. Dan saya Nur Hamidah. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian konsumen. Konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki dalam bisnis modern. Bisnis tidak mungkin berjalan kalau tidak ada konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh bisnis. Dalam hal ini, tentu tidak cukup bila konsumen tampil satu kali saja pada saat bisnis dimulai. Selanjutnya, perhatian untuk konsumen, hak-hak konsumen. Yang pertama, hak atas keamanan. Konsumen berhak atas produk-produk yang aman, artinya produk yang tidak mempunyai kesalahan teknis atau kesalahan lainnya yang bisa merugikan kesehatan atau bahkan mengancam jiwanya seperti adanya obat pengawet pada makanan, mainan anak, dan lain-lain. Yang kedua, hak atas informasi. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik apa sesungguhnya produk itu maupun bagaimana cara memakai yang benar dan maupun risiko yang ditimbulkan dari produk tersebut. Ketiga, hak untuk memilih. Konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda sehingga konsumen berhak membandingkannya sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Selanjutnya, hak untuk didengarkan. Konsumen berhak keinginannya tentang produk atau jasa didengarkan dan dipertimbangkan, terutama keluhannya, dan produsen harus menerima baik keluhan tersebut. Hal ini merupakan hak legal yang dapat dituntut di pengadilan. Selanjutnya, hak lingkungan hidup. Melalui produk yang digunakan, konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak bahwa produk dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu lingkungan atau merugikan keberlanjutan proses alam. Yang terakhir, hak konsumen atas pendidikan. Konsumen mempunyai hak untuk secara positif dididik ke arah yang baik, terutama di sekolah dan melalui media massa. Masyarakat harus dipersiapkan jadi konsumen yang kritis dan sadar akan haknya. Selanjutnya, tanggung jawab bisnis untuk menyediakan produk yang aman. Kerugian konsumen sebagai akibat dari pemakaian produk tertentu menjadi tanggung jawab produsen. Akan tetapi, produsen hanya bertanggung jawab kalau kerugian disebabkan karena kesalahan produksi atau konstruksi. Jika produk disalahgunakan oleh konsumen, maka produsen tidak bertanggung jawab. Produsen juga tidak bertanggung jawab bila alat yang berbahaya mengakibatkan kerugian karena konsumen tidak berhati-hati. Tiga dasar teori pendekatan etis. Yang pertama, teori kontrak. Menurut pandangan ini, hubungan antara produsen dan konsumen sebaiknya dilihat sebagai macam kontrak dan kewajiban produsen terhadap konsumen didasarkan atas kontrak. Yang kedua, teori pemilihan seharusnya. Pandangan kedua ini tidak menyetarkan produsen dan konsumen, melainkan bertolak dari kenyataan bahwa konsumen selalu dalam posisi lemah, karena produsen mempunyai jauh lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang produk yang tidak dimiliki oleh konsumen. Yang ketiga, teori biaya sosial.
Teori biaya sosial menegaskan bahwa produsen bertanggung jawab atas semua kekurangan produk dan setiap kerugian yang dialami konsumen dalam memakai produk tersebut. Tiga kewajiban moral terhadap konsumen. Yang pertama, kualitas produk, kedua, harga, dan yang ketiga, pengemasan dan pemberian label. Selanjutnya yaitu studi kasus handphone bergaransi. Kepada para pembeli handphone biasanya akan memperoleh garansi dari perusahaan resmi yang memproduksi handphone tersebut biasanya selama waktu 1 tahun atau 12 bulan. Selain kwitansi, pembelian sebagai bukti perusahaan juga menyertakan kartu garansi dapat berupa suku cadang maupun biaya perbaikan. Namun, garansi tidak berlaku apabila barang tersebut rusak karena kesalahan konsumen seperti terjatuh, kena air, dan lain-lain. Apabila masa garansi masih berlaku, maka dapat mendapatkan pelayanan perbaikan dengan catatan segel garansi masih utuh.